Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwati dengan NIM 66612300050. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis matriks model Whale in Rose. Di sini saya mengambil kelompok saya mengambil aplikasi Jaki, yaitu Jakarta Kini. Apa sih itu Jaki? Jaki atau Jakarta Kini itu adalah aplikasi super app dari Pemprov DKI Jakarta yang bertujuan mengintegrasikan lebih dari 60 layanan publik dalam satu platform digital. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka mendukung inisiatif Jakarta Smart City. Aplikasi Jaki dalam IT governance adalah kerangka kerja yang memastikan teknologi informasi digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Jaki menjadi contoh penerapan IT governance di sektor publik dengan menghadirkan layanan digital yang efisiensi, transparan, dan terintegrasi bagi warga Jakarta. Aplikasi Jaki merupakan wujud nyata dari penerapan IT governance dalam pelayanan publik digital dengan mendekatkan tata kelola yang baik. Jaki ini mampu yang pertama ada merancang dan mengembangkan layanan sesuai kebutuhan warga. Yang kedua, menjalankan operasional yang efisien dan akuntabel. Yang ketiga, mendukung transformasi digital pemerintah dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini ada matriks dari aplikasi Jaki menggunakan Whale in Rose. Nah, di sini IT Bubble-nya inputnya itu Bapeda plus Diskominfo, terus divisionnya itu adalah gubernur. Nah, ada federalnya itu inputnya Diskominfo, divisionnya itu gubernur. IT Agriculture yang IT monarkinya itu inputnya di Diskominfo, divisionnya juga di Diskominfo, federalnya itu di inputnya di Diskominfo plus UPT, dan divisionnya itu di Diskominfo. Adapun IT infrastruktur strategisnya, IT monarkinya itu di Diskominfo plus mitra teknologi, divisionnya itu Diskominfo. Federalnya itu ada di input mitra teknologi, bisa BUMD ataupun swasta, terus di divisionnya itu Diskominfo. Business application needs-nya inputnya itu ada di federal, OPD, dinas atau UPT, dan divisionnya itu gubernur atau OPD plus OPD. Terus adapun di duopodnya itu ada OPD plus Diskominfo, di divisionnya itu bersama OPD. Nah, yang anarkinya itu dari masyarakat plus OPD tanpa koordinasi. Dan yang terakhir itu IT investment. IT investment itu inputnya ada di IT monarki, yaitu Diskominfo. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa Jaki ini sebagai super app publik mengandalkan IT governance yang kuat untuk mengelola layanan secara terpadu dengan pendekatan model Whale in Rose, peran Diskominfo dan SKPD dan masyarakat dianalisis dalam hal prinsip IT, arsitektur, aplikasi, dan investasi. Sinergi antara pihak menjadi kunci tercapainya layanan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini saya akan mereview jurnal dengan judul The Future IT Governance Shaping Future Public Management menggunakan 5W1H. Yang pertama ada what. Penulis ini menyoroti
tetapi bahwa teknologi informasi atau IT bukanlah solusi tunggal dari semua persoalan birokrasi. Tetapi jika dikelola dengan baik, IT dapat menjadi alat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencakup praktik e-government, e-administration, dan e-procurement yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, adapun Aware secara resmi telah memulai mengembangkan e-government ini sejak 2003 melalui instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Namun, penulis mencatat bahwa sebagian besar instansi pemerintah masih berada pada tahap awal digitalisasi, yaitu menyediakan informasi belum sampai pada tahap transaksi dan integratif. Salah satu contoh keberhasilan yang disebutkan adalah praktik e-procurement di Jawa Barat yang telah memperoleh penghargaan nasional karena proses lelangnya yang transparan. Selanjutnya ada WEN. Artikel ini dipublikasikan pada tahun 2014 yang merupakan bagian dari Policing ICPM International Conference on Public Management yang diterbitkan oleh Atlantis Press. Masa ini merupakan periode penting yang berkembang digitalisasi pemerintah di Indonesia, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang mengatur aktivitas digital yang antara pemerintah dan masyarakat. Adapun yang keempat adalah why. Mengapa? Adapun alasan utama mengapa topik ini penting adalah karena munculnya tantangan baru dalam dunia digital seperti hacking, spamming, dan lemahnya keamanan privasi yang dapat merusak kepercayaan publik dan bahkan berdampak secara geopolitik. Salah satu contohnya adalah kasus penyadapan terhadap presiden di Indonesia oleh pihak asing. Ini mengakses pentingnya penguatan IT governance sebagai bagian dari reformasi manajemen publik agar mampu menghadapi tantangan digital secara sistematik. Selanjutnya itu ada how. Penulis menyampaikan 3 strategis utama. Yang pertama, peningkatan kontrol terhadap ruang virtual untuk masyarakat dan ruang fisik untuk negara agar pemerintah bisa mengelola aktivitas digital dan regulasi yang jelas. Yang kedua ada pembuatan kebijakan ganda, yaitu kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang masing-masing berlaku di dunia fisik dan virtual. Ini diperlukan karena hubungan antar negara dan antar warga kini juga berlangsung di dunia maya. Yang ketiga, peningkatan investasi pada privasi dan keamanan. Karena tantangan terbesar dalam digitalisasi pemerintah adalah menjaga data dan sistem agar tidak mudah disusupi atau disalahgunakan. Yang terakhir yaitu teori. Penulis mengacu pada teori IT governance dari William Ross yang menyebut IT governance sebagai kerangka keputusan dan akuntabel dalam penggunaan IT yang agar menghasilkan perilaku yang digunakan. Teori Neo Public Management (MPM) dari Kassen dan Hubbard yang menekankan pentingnya efisiensi, transparan, serta pengaitan antara kinerja dan hasil dalam pelayanan publik. Konsep dari Smith and Coulson tentang dunia digital masa depan yang mengharuskan negara untuk memiliki kebijakan ganda dan kendali lebih kuat baik secara fisik maupun digital. Panduan OECD yang menggunakan tata kelola sektor publik yang etis, anti korupsi, dan berbasis prinsip-prinsip. Yang terakhir ada Wu. Penulis dari artikel ini adalah Ibu Ayuning Budiati, seorang akademis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Akar utama disebutkan dalam artikel meliputi pemerintah pusat dan
dalam artikel melalui pemerintah pusat dan daerah sebagai pelaksana IT governance, masyarakat sebagai pengguna layanan publik, serta sektor swasta dan komunitas IT sebagai mitra penting yang penguatan keamanan dan implementasi digital pemerintahan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa artikel ini menyimpulkan bahwa IT governance itu merupakan pilar penting dalam pembentukan ulang manajemen publik di masa depan, terutama di era digital penuh tantangan dan peluang. Untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien, Indonesia perlu yang pertama meningkatkan kontrol di dunia virtual dan fisik. Yang kedua, menyusun strategi ganda. Yang ketiga, mengalokasikan lebih banyak anggaran dan perhatian pada isu privasi dan keamanan. Penulis ini menekankan bahwa digital bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga soal etika, regulasi, dan kolaborasi antar aktor seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, tata kelola IT yang baik harus menjadi bagian dari strategi besar reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.